Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami terus rindu hidup kami dikerjakan oleh firman-Mu. Oleh karena itu kami beri hati kami untuk dikerjakan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan 2 Tawarik 15 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menjalani perjalanan kekristenan kita, saya ingin katakan kekristenan kita bukanlah sebuah status. Artinya bukan hanya sekedar kata-kata, bukan sebuah status yang kita tulis di FB kita bahwa saya mengasihi Tuhan, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, tetapi hidup kita tidak ada di sana. Nah, oleh karena itu kita harus tahu bahwa kekristenan yang kita jalankan adalah merupakan satu kehidupan yang menuntut dari kehidupan saudara dan saya bagaimana kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita memberikan kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah kehidupan kekristenan yang diinginkan Tuhan bagi hidup kita. Nah, oleh karena itu kalau orang Kristen dia katakan bahwa saya percaya Tuhan, maka lewat sikap hidup dan tingkah lakunya harus dia tunjukkan kalau memang betul-betul dia setia, taat kepada Tuhan. Sehingga apa yang dia lakukan dalam perjalanan kehidupannya itu akan kelihatan, akan dilihat oleh banyak orang. Dan itulah sikap kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa ketika Asa menerima atau meresponi akan nubuat yang disampaikan oleh Azaria bin Oded itu, maka dia menggerakkan seluruh rakyatnya untuk bagaimana mereka memberikan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat pada ayatnya yang ke-11 yang kita baca tadi sampai ayatnya yang ke-15, bangsa ini melakukan segala sesuatu kepada Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwanya. Malah dikatakan kalau ada setiap orang, baik laki-laki, baik perempuan, baik yang dewasa atau yang anak-anak yang tidak mencari Tuhan Allah Israel, maka mereka harus dihukum mati. Nah, kita melihat di sini pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, sikap yang diambil oleh umat Tuhan saat itu ketika Asa memberitakan mereka, menyampaikan kepada mereka untuk bagaimana mereka memiliki kehidupan yang taat kepada Tuhan, maka dikatakan pada ayatnya yang ke-15, seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Nah, firman Tuhan ini mau katakan kepada saudara dan saya, ketika attitude kita itu benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kita. Kenapa banyak orang Kristen aktif dalam pelayanan, dia seorang pengkhotbah, bahkan dia rajin sekali di dalam pelayanannya, tetapi dikatakan bahwa dia merasa seolah hidupnya itu tidak diberkati. Dia merasa bahwa seolah Tuhan itu jauh dari hidupnya. Bahkan dia melihat bahwa hidupnya penuh dengan masalah. Karena apa, saudara? Karena sikapnya itu tidak benar kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos, bagi setiap kita yang mengatakan bahwa kita takut akan Tuhan, hidup mau setia kepada Tuhan, baiklah setiap kita harus memiliki sikap yang benar kepada Tuhan. Karena dengan memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan, maka
Tuhan akan dapat kita temui dan Dia akan bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, saudara dan saya tidak perlu kerja keras dalam hidup kita untuk melakukan firman Tuhan. Cukup kita mendengar dan melakukannya. Memiliki sikap yang mau untuk setia dan taat, itulah yang membuat hati Tuhan akan bergerak kepada kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya tidak perlu perjalanan hidup kita susah-susah dengan perjalanan hidup kita, atau kita melihat bahwa perjalanan hidup kita ini sungguh menyakitkan dan sangat sulit. Saya katakan semua itu akan menjadi mudah kalau hidup saudara dan saya memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan. Mari kita belajar memiliki sikap yang benar terhadap Tuhan, dan saya percaya hidup kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Kita akan melihat ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya. Sekali lagi saya katakan, sikap kita yang benar itulah yang menentukan ketika kita menemui Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui oleh kita. Dan bukan saja kita bertemu dengannya dan Dia menemui kita, tetapi lebih dari itu, Dia akan bekerja mengaruniakan kehidupan yang baik bagi hidup saudara dan saya. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Perjalanan hidup saudara, saya percaya akan terus dijaga Tuhan. Ketika saudara memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, engkau menjaga langkah-langkah hidupmu mau sesuai dengan apa kata firman Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan saudara. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Ajari kami untuk kami tidak sekedar saja berkata bahwa kami percaya Yesus, tetapi biarlah itu kami munculkan lewat sikap kami yang benar. Hamba percaya attitude kami dapat menentukan apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami luar biasa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati semua kami pemirsa Klavos, agar firman-Mu terus tersingkap bagi kami, hingga kami mau menjaga langkah-langkah hidup kami tetap benar kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.